Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Ibu Imas, Ibu Tita. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Bu sehat. Iya. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu dalam kegiatan coaching hari ini. Saya observer, nama Airah Mawati akan melaksanakan kegiatan coaching hari ini. Iya. Adapun yang diharapkan yaitu dari coaching hari ini yaitu memenuhi sesuai dengan alur tirta, ada tujuan, ada identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kompetensi yang diharapkan yaitu sudah memiliki 3 kompetensi, yaitu adanya kesadaran penuh, pendengar yang aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot. Ya, kepada Ibu Coach dan Ibu Coachi, silakan untuk melaksanakan kegiatan coachingnya. Silakan. Ya, terima kasih, Bu. Baik. Sama-sama. Assalamualaikum, Bu Tita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Imas. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana juga dengan kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Saya haturkan terima kasih sudah mengeluarkan waktunya. Hari ini jadwal pertemuan coaching mingguan kita ya, Bu. Bagaimana? Apakah semuanya berjalan lancar, Bu? Alhamdulillah, Bu. Namun memang ada yang ingin saya diskusikan gitu ya. Ada hal yang sedikit mengganjal. Ada permasalahan dan mengganggu pikiran saya, Bu. Baik, apapun itu, mari kita bicarakan di sini ya, Bu. Sebelumnya saya jadi ingin tahu nih, mengetahui dulu ya, ingin mengetahui dulu permasalahannya tentang apa dan tujuan dari pembicaraan kita apa, supaya obrolan kita ini bisa terarah gitu ya, lebih terarah. Iya ya, Bu. Permasalahannya ya biasa lah, masih tentang sikap siswa, Bu. Lebih fokus dalam penerapan metode pembelajaran untuk di kelas saya, Bu. Saya ingin berdiskusi tentang metode yang kemarin saya coba diterapkan ya di kelas. Namun ternyata responnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan, Bu. Oh, memangnya metode apa yang Ibu terapkan kemarin? Kemarin saya mengajar tentang materi konsep. Saya berpikir karena itu adalah materi yang sifatnya konseptual gitu, maka saya gunakan metode ceramah. Namun sepertinya murid-murid di kelas merasa bosan, sepertinya tidak bersemangat tuh, ada yang kabur, ya kemudian ada juga yang gambar-gambar tuh di kelas ya, ada juga yang bersenandung. Pokoknya mereka terlihat sangat tidak bersemangat, Bu. Baik, sebenarnya tidak apa-apa, Bu ya. Mungkin mereka masih mendengarkan sedikit-sedikit walaupun sambil tidur-tiduran. Ibu tadi mengatakan tidak sesuai dengan harapan ya, Bu. Boleh saya tahu yang Ibu harapkan murid-murid bagaimana belajar di kelasnya? Saya berharap kalau belajar itu, Bu, penuh semangat, antusias gitu ya. Kemudian aktif belajar di kelas. Mereka berpikir terbuka gitu ya, aktif dalam diskusi sehingga ruang kelas itu menjadi hidup gitu, Bu. Oh iya, Bu. Iya, bagus itu, Bu. Saya sangat mendukung harapan Ibu. Tapi kira-kira menurut Ibu, selain dari metode ceramah nih, metode apa lagi yang bisa diterapkan agar siswa aktif dalam belajar, memiliki pikiran terbuka dan proaktif seperti yang dicita-citakan oleh Ibu? Sepertinya metode ceramah itu mungkin tidak cocok itu, Bu ya. Jadi mungkin saya harus mengambil metode yang lain mungkin ya, dengan disesuaikan dengan materi yang saya ampu, Bu. Tidak cocoknya menurut Ibu bagaimana? Jika saya lihat sepertinya murid di kelas itu ini, Bu, apa namanya, banyak yang kinestetik ya. Kemudian jika mereka itu pasif di kelas itu, kemudian malah mengerjakan sesuatu, mereka merasa ini apa, jenuh gitu, Bu, di kelas. Oh, jadi
karena mereka itu gaya belajarnya kinestetik, sehingga kalau ibu menggunakan metode ceramah itu jadi mereka pasif ya, tidak mau mengerjakan ya. Oh ya, kalau begitu bisa jadi demikian ya. Begini saja ya, untuk mengukur cocok atau tidaknya metode yang ibu gunakan, menurut ibu berapa persen peserta didik dapat menyimak penjelasan ibu? Kalau dipresentasikan itu hanya mencapai 30% kali Bu, yang menyimak dengan baik gitu ya. Yang lainnya terlihat malah tidak mau, seakan-akan tidak mau belajar gitu ya, mengantuk, menggambar gitu. Kemudian dia itu ada yang coret-coret aja di buku catatannya gitu Bu, sampai ada yang berbisik-bisik gitu ke temennya. Bahkan ada juga yang malah bermain game tuh Bu. Oh, bermain game di kelas ya. Gaya ya, sekarang anak-anak mau bawa HP ke sekolah ya. Baik, kemudian Bu, jika dinilai ya dari 1 sampai 10, di angka berapa kira-kira Ibu bisa menilai efektivitas penggunaan metode tersebut? Kalau memang dipresentasikan hanya separuhnya Bu, 50% paling tidak Bu. Ya. Iya. Ya, lalu untuk membuktikan efektivitas tersebut, apakah sudah dilakukan penilaian di akhir pembelajarannya, Bu? Sudah Bu, dan hasilnya memang jauh dari ekspektasi saya gitu ya Bu. Kemudian seakan-akan memang menggambarkan mereka itu tidak memperhatikan penjelasan dari materi yang saya jelaskan Bu. Baik, baik. Baiklah, jadi kesimpulan Ibu terkait penggunaan metode itu bagaimana? Sepertinya saya harus mengeksplor ya Bu, dengan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, yang membuat anak menjadi lebih antusias dan aktif dalam belajar Bu. Wah memang ya, alhamdulillah ya Bu. Hikmahnya jadi Ibu bisa menjadi lebih bersemangat ya untuk mengeksplor metode-metode lain. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Tentunya saya harus mencari referensi dulu kali ya Bu. Barangkali Ibu memiliki tuh buku sumber dan referensi tentang metode pembelajaran yang baik Bu. Ada Bu. Jika Ibu membutuhkan nanti saya share bukunya ya Bu. Barangkali bisa membantu Ibu. Terima kasih Bu, telah membantu saya. Ya, sama-sama. Kemudian jika Ibu sudah banyak mengetahui metode-metode pembelajaran itu, apalagi yang rencananya yang akan Ibu lakukan? Saya akan mencoba dengan menganalisis Bu, dan menghubungkan dengan konteks situasi di kelas tersebut. Lalu menerapkan dengan menyesuaikan kondisi dan karakteristik peserta didik. Bagus Bu, bagus sekali ya. Lalu bagaimana nanti Ibu dapat mengukur keberhasilan rencana tersebut? Mungkin dengan melakukan observasi dan memberikan pertanyaan, refleksi dari murid terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan Bu. Baik Bu, wah sepertinya Ibu sudah mendapatkan solusi yang tepat Bu. Hebat Bu. Kemudian seandainya saja masih ada peserta didik ya yang tidak melakukan hal yang Ibu harapkan, bagaimana Ibu akan mengatasinya? Karena kan bisa jadi beberapa siswa tersebut melakukan hal-hal di luar pembelajaran karena faktor lainnya, Bu. Ya, bagaimana ya Bu? Sepertinya saya harus melakukan pemanggilan dan melakukan bimbingan. Sepertinya dengan segitiga restitusi kali ya Bu, yang harus saya lakukan ini. Nah, betul sekali, Bu. Saya setuju ya dengan rencana Ibu. Karena bagaimanapun siswa itu memiliki alasan tertentu yang mungkin tidak sama ya, Bu. Ya, amin. Baik Bu, saya juga berharap dengan melakukan dialog ya dengan murid, kemudian saya bisa menggali barangkali murid tersebut memiliki potensi lain gitu ya, yang mungkin bisa diaktualisasikan, khususnya mungkin di pelajaran yang saya ampu ya Bu. Betul Bu, saya sangat setuju. Karena bisa jadi mereka melakukan hal-hal di luar dugaan
itu adalah tanda bahwa mereka itu memiliki potensi yang ingin mereka aktualisasikan ya Bu. Semangat ya Bu. Insya Allah dengan solusi dari permasalahan Ibu ini akan ada hal yang luar biasa yang bisa Ibu temukan nantinya. Amin ya robbal alamin. Jadi, Terima kasih atas doanya, Bu. Jadi bagaimana Ibu dapat berkomitmen dengan rencana tersebut? Saya akan mempersiapkan dulu rencana pembelajaran ya Bu. Saya mempersiapkan RPP-nya juga dengan matang. Kemudian melakukan observasi selama proses pelaksanaan untuk menilai efektivitasnya. Kemudian saya pun akan melakukan refleksi secara berkala. Kalau memungkinkan sih di setiap pertemuannya ya Bu. Iya mantap, wah mantap Bu. Komitmen Ibu saya rasa sangat kuat sekali di sini ya. Ibu sepertinya begitu ingin menciptakan budaya yang positif di kelas ya, sehingga pembelajarannya benar-benar berpihak kepada murid ya Bu. Benar sekali Bu. Nah, untuk menjaga komitmen Ibu ya, barangkali Ibu membutuhkan bantuan dari rekan lain atau mungkin sesuatu hal yang Ibu butuhkan? Tentu Bu, nanti saya akan meminta tolong ya rekan guru mata pelajaran yang lain untuk mengobservasi perkembangan pembelajaran di kelas saya. Bagus Bu, mungkin nanti Ibu Reni atau Ibu Elis ya dapat membantu Ibu dalam mengobservasi ya. Untuk tindak lanjut dari sisi coaching ini, apa yang Ibu harapkan? Saya berharap Ibu juga bisa meluangkan waktu kembali Bu di minggu depan, sehingga saya dapat berdiskusi terkait pembelajaran dan rencana yang akan saya lakukan. Oke, boleh Bu. Insya Allah selalu saya luangkan ya. Semangat terus ya Bu untuk melakukan pengembangan pembelajaran. Insya Allah setiap langkah yang Ibu lakukan dalam mendidik murid-murid kita menjadi berkah. Jangan patah semangat Ibu ya. Setiap masalah pasti ada solusinya. Betul Bu. Insya Allah saya akan selalu semangat. Terima kasih ya Bu. Dengan pertemuan ini saya menjadi lega dan lebih bersemangat lagi. Baik Bu, alhamdulillah sesi coaching kali ini sudah selesai. Terima kasih atas waktu Ibu. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu. Alhamdulillah Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Silakan Ibu observer. Iya. Terima kasih kepada Ibu Imas selaku coach dan juga Ibu Tita selaku coach yang telah melaksanakan kegiatan coachingnya. Alhamdulillah ya berjalan lancar. Tadi Ibu Tita mempunyai masalah yaitu kurangnya metode ya, kurang bervariasi ya Bu. Alhamdulillah ada pemecahan. Mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa melaksanakan sesuai rencana. Dilihat dari percakapan Ibu barusan sudah tampak alur ceritanya, ada tujuan, ada identifikasi, rencana, kemudian tanggung jawab. Kemudian 3 kompetensinya sudah dimiliki oleh seorang coach ya. Ibu Ima sudah bisa menyimak, mendengar aktif, kemudian kesadaran penuh, dan juga pertanyaannya sungguh berbobot ya. Selamat untuk coaching hari ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Ibu Tita bisa cepat terlaksana. Dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan ya ke depannya juga sama untuk coaching-coaching berikutnya bisa kita laksanakan. Terima kasih untuk semua. Saya observer mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi.